Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 23101162200030 kelas A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring, entah itu dari pengertian, manfaat, strategi, kemudian kekurangannya atau kendalanya. Nah, jadi yang pertama pengertian. Nah, teman-teman di sini pasti sudah mengetahui kan apa itu pengertian pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini adalah suatu sistem atau metode pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara fisik antara guru dan siswa. Nah, proses belajar mengajar ini berlangsung melalui jaringan internet dan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Zoom, Google Meet, Learning atau LMS atau aplikasi video lainnya. Dengan pembelajaran daring, siswa dapat mengikuti pelajaran dari mana saja selama terhubung dengan internet. Nah, istilah daring sendiri merupakan singkatan dari dalam jaringan. Nah, yang secara harfiah berarti aktivitas yang terjadi secara online. Jadi pembelajaran daring menekankan pada penggunaan teknologi dan internet sebagai media utama untuk menyampaikan materi, berdiskusi, mengerjakan tugas, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, pembelajaran daring ini tuh menjadi sangat penting terutama dalam situasi pembelajaran pertemuan fisik seperti pandemi COVID-19 yang lalu, sehingga memungkinkan proses pendidikan ini tuh tetap berjalan tanpa harus bertemu langsung di kelas. Nah, manfaat pembelajaran daring tentunya banyak. Nah, yang pertama itu adalah memungkinkan pembelajaran jarak jauh tanpa batasan ruang dan waktu, di mana siswa dan guru ini tuh dapat berinteraksi dan belajar dari lokasi yang berbeda tanpa harus bertemu secara fisik. Misalnya guru A ini berada di kota Bandung, sedangkan muridnya ini berada di Banjarmasin. Nah, tidak harus bertemu, tetapi bisa menggunakan pembelajaran daring itu untuk memberi pelajaran kepada muridnya. Kemudian yang kedua, fleksibel dalam mengakses materi, belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, materi pembelajaran tersedia secara online sehingga siswa bisa belajar sesuai waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan multimedia interaksi seperti video tutorial meningkatkan pemahaman siswa. Nah, media pembelajaran yang variatif dan menarik membantu siswa itu memahami materi dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, mendorong kemandirian dan disiplin belajar. Nah, pembelajaran daring ini tuh menuntut siswa untuk mengatur waktu dan belajar secara mandiri sehingga melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian yang kelima, hemat biaya dan waktu. Nah, tidak perlu lagi biaya transportasi atau menginap, serta menghemat waktu perjalanan ke sekolah atau tempat kursus. Nah, kemudian yang keenam adalah meningkatkan kemampuan teknologi. Siswa dan guru ini terbiasa menggunakan berbagai aplikasi ataupun platform digital yang dapat meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Ya, jadi mau tidak mau mereka harus bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring ini. Nah, kemudian yang ketujuh, mempermudah monitoring dan evaluasi pembelajaran. Nah, dengan sistem daring, guru tuh dapat dengan mudah memberikan tugas atau mengumpulkan hasil dan melakukan penilaian secara digital. Contohnya saja adalah Simari. Nah, di Simari itu ada e-learning. Nah, di e-learning itu seperti itu. Guru itu bisa mengakses dan menilai ataupun classroom contohnya. Itu juga adalah salah satu contoh dari pembelajaran daring. Nah, kemudian selanjutnya itu mendukung pembelajaran yang personal dan diferensiasi, di mana siswa ini tuh dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang ke-9 yaitu memfasilitasi globalisasi. Nah, di mana pembelajaran daring itu membuka kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman dari berbagai daerah bahkan negara. Nah, kemudian lanjut ke kendala. Kendala dalam pembelajaran daring salah satunya adalah masalah koneksi internet dan biaya kuota yang mahal. Pasti teman-teman pernah mengalami kan tentang masalah koneksi internet di mana jaringan putus-putus ketika ingin presentasi atau ketika ingin bertanya jaringannya tidak stabil. Nah, kemudian kuota yang mahal. Nah, mungkin ketika kita menggunakan misalnya Zoom
Nah, ketika menggunakan Zoom itu banyak paket data yang terpakai, sehingga kendalanya bisa saja di kuota tadi. Kemudian yang kedua itu rasa bosan dan stres karena kurang interaksi tatap muka. Pastinya ketika kita melakukan sesuatu yang sering kita lakukan, itu akan menjadi bosan dan stres. Jadi pembelajaran daring ini tuh bisa saja diselangi, entah itu antara pertemuan tatap muka kemudian pembelajaran daring, tidak selalu pembelajaran daring ini. Kemudian yang ketiga adalah tugas yang berlebihan dan kurang variasi media pembelajaran. Nah, teman-teman pasti pernah juga mengalaminya. Saya pernah, itu di classroom, dimana di classroom ini bapak atau ibu itu memberikan tugas yang berlebihan dan kurang variasi ketika mengajar pembelajaran daring. Jadi ya lebih banyak tugas sering. Nah, kemudian strategi agar pembelajaran daring ini efektif. Nah, yang pertama itu memanfaatkan video tutorial sebagai media pembelajaran agar siswa itu lebih mudah memahami materi dan bisa mengulang penjelasan guru. Kemudian yang kedua, menggunakan platform yang mendukung interaksi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk diskusi dan tanya jawab secara online. Yang terakhir, mengatasi kendala teknis dengan solusi seperti hotspot atau mencari wifi gratis. Nah, seperti contohnya itu di Unlam juga, di Unlam itu kan sudah menyediakan wifi, atau di AppKeep itu sahabat AppKeep 5G coba, tidak 4G lagi. Nah, mungkin dari saya cukup sampai di situ untuk penjelasan tentang pembelajaran daring. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.